waktu itu. Ya, protes karena itu sejarahnya panjang sebetulnya. Yang apa mas? Yang rumah sinyal sebelah utara. Wonokromo. Oh yang sekarang jadi parkiran sepeda itu ya? Parkiran. Itu dulu waktu dibongkar sama tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 80-an kalau tidak salah. Era PJK. Ya, era PJK itu dibongkar. Kemudian veteran-veteran itu protes pembongkaran itu karena punya nilai sejarah yang sangat tinggi waktu pembongkaran Surabaya. Terutama waktu fase pertama bulan Oktober 45 itu. Okay. Ujung-ujung ngapain Pak di rumah sinyal? Berlindung? Jadi rumah sinyal itu tempatnya senapan mesin yang untuk nembaki jembatan Wonokromo. Jembatan Wonokromo. Jadi jembatan Wonokromo Jayabaya. Oh, Inggris kan posisinya ada di sana lah. Senapan mesinnya itu di atasnya sandwich. Di atas atap Pak? Ya, di atasnya rumah ini. Jadi jendela dibuka itu nembaki tentara Inggris ke arah Wonokromo itu nyampe senapan mesin Jepang itu pakai Juki Kanju. Juki Kanju itu yang pelurunya dari samping itu ditembak itu kena. Jadi banyak kemudian setelah kami menembaki di atas pepohonan sekitar apa itu kebun binatang itu kami melihat tentara Inggris jatuh dari atas pohon setelah ditembaki. Sampai lari ke atas pohon itu Pak? Ya, tentara Inggris itu lari ke atas pohon kan fungsinya mereka itu ya untuk nembak lebih gampang kan. Terus cari akses Terus itu pandangan juga lebih luas, terus mereka juga fungsinya sebagai penembak jitu ya. Nah akhirnya hal itu diketahui dan para pejuang itu sepertinya kalau pakai senapan mesin di bawah itu elevasinya untuk naik ke atas kan agak kurang ya. Nah sehingga ditembak dari atas itu salah satunya paling tinggi di sekitar itu ya rumah sinyal stasiun Wonokromo yang sebelah utara. Pilihannya tepat ya. jarak pandangnya lebih oke tuh Pak? Jarak pandang lebih oke. Nah waktu itu yang ngarahkan itu komandan batalion TKR dari Sidoarjo Pak Sucipto, batalion Cipto BKR batalion 1. Iya. Pak Cipto Kartoyudo, nah, Mayor Cipto Kartoyudo itu mengarahkan tembakan senapan mesin dari atasnya rumah sinyal Wonokromo sebelah utara itu pakai teropong. Jadi beliau itu neropong gini sampai kurang kiri, atas sedikit itu diarahkan dari situ pakai teropong. Nah akhirnya kedudukannya senapan mesin yang di utara rumah sinyal itu ketahuan sama Inggris dan yang ditembak pertama kali ya Pak Cipto itu yang pengarah itu. Jadi kena di pundak sebelah kiri, dekatnya jantung itu. Tapi untung tembakan itu memang tembus tapi tidak kena paru-paru, tidak kena Jantung ya. Tapi jebol di belakang Masih bisa selamat. Nah selamat. Nah akhirnya jatuh, begitu jatuh itu sama penembak senapan mesin itu diselamatkan. Nah sampai di rel kereta api begitu mau dibopong ternyata ditembaki. Dan itu Pak Cipto itu dipondong. Karena pondongnya itu jadi prajurit yang menolong itu merangkak gini ya. Merangkak terus Pak Cipto itu tangannya disuruh pegangan di leher gitu. Itu pegangan begini tuh merangkak. Jadi sambil merangkak itu digeret komandannya itu dengan cara begitu. Itu dari rumah sinyal Wonokromo sampai ke stasiun. Tapi nggak nyampe. Jarak berapa kilometer? Waduh. 20 meter itu. Itu merangkak itu jelas, narasinya jelas sekali. Jadi merangkak. Nah, itu nggak sampai nyampe di stasiun Wonokromo, sampai di tengah-tengah yang nolong Pak Cipto komandan batalion Sidoarjo itu tembak kepalanya langsung jatuh jadi melungkupi ini. Dan itu lama. Sampai pertempurannya selesai baru dievakuasi. Kemudian yang nolong anak buah yang nembak senapan mesin itu gugur di situ. Nah Pak Ciptonya itu selamat. Selamat karena meskipun luka-luka tembus itu tidak sampai kena bagian vital. Itu dibawa ke Sidoarjo. Akhirnya karena Sidoarjo itu rumah sakitnya nggak memenuhi, akhirnya dibawa ke Malang. Nah sampai di Malang itu dirawat sampai pertengahan Desember. Nah baru kemudian beliau kembali ke Malang. Itu tahun berapa Pak? 40 apa itu? Sekitar tanggal 28 sampai 29 Oktober 45. Pertanyaan kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit apa? Simpang gitu. Karena itu udah dikuasai ya. Masuk kota masih ramai pertempuran sehingga tidak memungkinkan. Cara yang aman kan Sidoarjo. Selatan ya. Iya, Sidoarjo atau Malang. Atau ke Malang. Waktu itu dibawa ke Sidoarjo karena lukanya terlalu berat sehingga digeser ke Malang rumah sakit Celaket pada saat. Celaket ya. Saiful Anwar ya. Saiful Anwar itu dibawa ke sana, dirawat sampai pertengahan Desember sembuh, kembali ke pasukannya di Gedangan itu. Nah, jadi itu banyak yang protes waktu itu kenapa? Iya. Karena kebutuhan stasiun layanan butuh tempat parkir ya terpaksa
itu dibongkar. Jadi yang utara itu sebenarnya itu sampai protes Kalau di sekitar stasiun Surabaya Kota, Mas, pertempurannya dari depan ya. Ini kan direbut sebenarnya. direbut sama Direbut sama Inggris itu tanggal kurang lebih tanggalnya ya enggak pastinya antara tanggal 15 sampai 16 Oktober, November 45. November 45. Stasiun ini ya karena Inggris itu posisinya kan dari utara. Jadi ini termasuk bagian salah satu bagian Strategis ya? vital yang punya nilai strategis tinggi, salah satunya kan sebagai satu perjalanan kereta api. Nah, fungsinya kalau ini sudah dikuasai artinya sebagian transportasi di wilayah utara yang punya kemampuan massal itu berarti dikuasai. Tapi ya di apa itu dipertahankan, tapi karena Inggris lebih banyak pasukannya, ada tembakan, dan siapa tahu bekasnya masih ada berupa lubang-lubang peluru kan kita juga nggak tahu. Siapa tahu. Nah, itu karena ya memang serangannya dari depan itu ya luar biasa. Sri Tanjung. Tadi 2 kali ketemu Sri Tanjung. Tadi pas dibahas di sana sama Mas Nevi, ketemu sama rangkaian Sri Tanjung ya. Sekarang ketemu lagi. Terus bisa dilanjutkan, Mas ya? Ya, kereta api, aset kereta api yang ada di sini ya termasuk besar. Surabaya, terutama di wilayah utara ya pasti diserang, diserbu. Dari arah utara tentunya, dan ini banyak dipertahankan sama laskar kereta. Jadi waktu itu ada laskar kereta api, ada AMKA. AMKA, bedanya? Bedanya satu, kalau laskar kereta api markasnya di Pasar Turi, kalau AMKA markas besarnya ada di Gubeng. Oh, Nah, kalau di sini masuk wilayahnya AMKA. Nah, karena keterkaitan sama keterkaitan jalur Gubeng. Gubeng. Nah, ini Tapi kan dari AMKA ini sama-sama pegawai kereta api. sama-sama pegawai kereta api, tapi kan seperti yang kita ketahui ya, wilayah mereka itu kan sebenarnya berbeda. Waktu Hindia Belanda mungkin Mas Nevi lebih paham, perusahaannya kan beda. Karena NIS ini SS, sehingga yang di sini menamakan sebagai Angkatan Muda Kereta Api, yang di sana menamakan Laskar Kereta Api. Dan itu jelas ada di bukunya Pak Nugroho Susanto menjelaskan. Oh, Pak kira tuh ini Pak dari laskar jadi itu Enggak. transformasi enggak? Mereka itu Penguasaannya beda ya? Beda, kekuasaannya beda. Kalau Laskar itu di Laskar Kereta Api di stasiun Pasar Turi, kalau yang di sini ini yang AMKA, Angkatan Muda Angkatan Muda Kereta Api sampai di Gubeng. Itu ya termasuk sengit di sini karena kalau proses evakuasi korban pertempuran Surabaya kan di Gubeng. Kalau di sini dipertahankan karena ada aset besar, terutama masalah komunikasi, masalah lokomotif dan lain-lain, saya kira yang masih bisa digunakan sama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia pada saat itu, sehingga ini dipertahankan. Satu juga ini berhubungan dengan jalur kereta api yang dari wilayah timur ke barat, ada viaduk, dan viaduk itu juga pada saat ini diserang pejuang itu nyebrang dari viaduk Sulung itu dari arah barat ke arah timur melewati, dan pada saat lari melewati viaduk sama tentara Inggris ditembaki dari bawah, karena memang wilayah yang di sisi sebelah utara kan sudah dikuasai, dan itu bekasnya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Orang nyebrang, pejuang-pejuang nyebrang sambil lari itu ditembaki ya sama meriam Sarpnol yang benturannya hampir ini. Kalau tembak itu bisa dari Perak sebenarnya, bisa pakai martil, bisa. Dan dari Perak nembak Sidoarjo aja bisa, kok apalagi nembak sini. Kan terlalu bisa. Pakai meriam gitu. Pakai meriam. Nah, kalau pakai mortir ya sebenarnya kalau yang ditembak dari situ spekulasi pakai mortir yang bisa pecah, ini yang pakai Sarpnol ya. Jadi begitu itu kan bisa diatur sebenarnya di peluru mortir itu. Bisa diatur berapa meter dari tanah, berapa detik setelah diluncurkan kan bisa diatur, dan itu yang sampai sekarang bekasnya masih ada bopeng, lubang-lubang di viaduk. Iya. Viaduk Solo itu masih ada, dan itu bukti dari pertempuran Di rangka-rangka konstruksinya itu Pak. Rangka konstruksi dengan yang di ini ya, apa itu? Kaki-kaki jembatan itu yang sekarang kita masih lihat ada beberapa yang bopeng, dan itu menunjukkan sebenarnya salah satunya menunjukkan kekuatan kualitas baja pada saat itu, yang dihantam itu tidak jebol, bopeng sampai sekarang tidak diperbaiki bopeng, dan itu sisanya pertempuran Surabaya. Bahkan saya menemukan sebenarnya di salah satu sisi pondasinya viaduk Sulung itu
pecahan mortir itu masih nancap dan itu bukan bagian dari Konstruksi. besi konstruksi yang Iya. Iya, bukan. Jadi Sampai sekarang? Sampai sekarang ada dan itu kalau digoyang ya goyang, cuman kalau diambil kan ya eman ya putih sejarahnya hilang kan biarkan lah. Cuman nggak tahu kalau sekarang itu masih ada atau tidak. Itu nancep di bagian bawah dekatnya sungai. Oh, di pangkal jembatan itu. Di pangkal jembatan artinya bahwa itu kan kena pecahan itu bisa lari kemana-mana. Iya. Kalau itu bagian dari konstruksinya jembatan, kenapa itu di luarnya bagian dari jembatan? Ya enggak mungkin. Kalau konstruksinya di dalam, kalau pecah di dalam ya baru konstruksi. Kalau ini ada di luarnya, ya ini memastikan bahwa itu bekasnya pecahan. Itu memang bagian itu memang ini Pak, identik sama pecahan mortir Pak. Sangat identik ya, karena model pecahannya itu kan berbeda seperti besi yang secara konstruksi itu memang ditanam. Kan berbeda, model bentuknya. Masa besi mau ditanam untuk penguat itu modelnya seperti kerowak-kerowak, seperti besi yang pecah karena tekanan. Itu kan berbeda ya. Dengan besi yang digeraji, dengan besi yang dipoles itu kan beda dan itu nancep dan itu waktu saya goyang. Wah goyang, wah ini berarti pecahannya motif zaman dulu. Dan itu nancep dan saya nggak berani ngambil. Karena kalau diambil sudah hilang nilai sejarahnya. Enggak. Dan itu nggak pernah saya omongkan ke siapapun dan itu saya melihat sendiri. Saya foto. Waktu itu saya foto dan pernah saya posting di Facebook berita pecahannya tangkepan di viaduk Sulung itu sampai sekarang masih ada dan yang paling banyak sampai hari ini bekas itu ya viaduk Sulung. Viaduk Sulung ya. Ya termasuk kisah anggota tentara pelajar yang mengevakuasi tentara-tentara TKR yang gugur di di bahan kereta api, jalan kereta api itu juga banyak kisahnya. Jadi ada dikasih tahu karena ada pertempuran di sekitar stasiun Semut, kemudian ada korban dan rata-rata mereka yang mengambil adalah anggota tentara pelajar. Mereka masuk dari Gembong itu berarti di sebelah mana? Di sebelah sana ya. Masuk dari arah Gembong, jadi masuknya dari daerah aman ya. Masuk dari Gembong sudah kelihatan bawa tanduk dan bendera apa ini? Bendera Palang Merah itu. Baju mereka juga putih-putih. Mereka itu masuk itu sebenarnya banyak godaan karena ternyata itu salah satu cara Inggris untuk menipu muslihat. Nah, tipu muslihat sehingga pada saat anak-anak tentara pelajar yang bagian kesehatan itu menolong melewati korban itu senjata sebenarnya ada di bawah semua dan itu tergoda. Kalau ini senjata terambil, saya sudah bukan bagian dari Palang Merah lagi dan ini berbahaya. Akhirnya tidak tergoda itu. Nah begitu mereka melihat ada korban yang masih hidup, ini dibawa ke atas tandu. Waktu balik itu ditembaki dari belakang loh. Artinya kan itu ada unsur kesengajaan. Nah, jadi banyak cara sebenarnya pada saat itu nggak tahu mata-mata Inggris atau Belanda atau memang orang-orang orang-orang yang mau dibayar untuk menjebak sehingga memberitahu berita bohong. Oh di sana ada yang mati masih hidup, tolong ditolong. Nah begitu Palang Merah itu lewat dan mereka memegang senjata langsung ditembak sama sniper penembak itu dan itu tidak bisa disalahkan karena mereka sudah memegang senjata dan itu godaan sebenarnya. Dan itu godaannya begitu. Nah ini banyak terjadi di jalan-jalan kereta api pada saat itu ya. Artinya bahwa kereta api atau jalan kereta api yang membusur dari arah timur ke barat atau sebaliknya itu jadi satu pertahanan memanjang dan itu yang luar biasa. Sama viaduk-viaduk yang tinggi itu kan tanda kutip pertahanan alam dan itu banyak kisah-kisah senapan mesin termasuk penangkis serangan udara ditempatkan di atasnya viaduk, salah satunya viaduk Pahlawan. Dan ada kisah lucu ya, tidak lucu sebenarnya cuma yang ngeri. Jadi senapan mesin besar itu ditaruh di atas viaduk, dikasih pohon pisang ditaruh pohon pisang. Jadi kayak untuk menyamarkan ya, kalau dari jauh loh, ono pohon pisang yang tumbuh di atasnya viaduk kereta api itu kan janggal ya, aneh ya. Nah, sampai ditegur. Anekdotnya gini, loh, masa Inggris itu percaya ono wit gedang nang ndukure viaduk. Dan itu memang kejadian seperti itu, artinya upaya-upaya untuk menyamarkan ya ada, tapi sebagian juga lucu ya.
lucunya itu sebenarnya mengandung maut kalau menurut saya, dan itu Iya. terjadi di di Sepanjang ini ya, iya, viaduk. viaduk itu. Itu dilakukan sama pejuang kita ya. Pejuang dari TKR dari dan badan-badan perjuangan itu. Dan saya melihat kalau menggunakan kata-kata saya itu kan aku melihat sendiri loh. Kalau kami itu kan beramai-ramai. Paling banyak bekas tembakan sisa pertempuran Surabaya di asetnya kereta api. Paling banyak. Paling banyak. Dan bisa dibuktikan. Dan bisa dibuktikan dan ada. Itu di asetnya kereta sampai hari ini. Di asetnya kereta api di Surabaya. Mungkin nanti lain kali kita Ya. coba untuk menelusuri ya Mas ya. Oke. Bekas-bekasnya, sisa-sisanya. No, keren banyak. Hampir viaduk itu ada, terutama Gubeng dan kita. Karena gini Mas, karena mungkin apa namanya kayaknya kita juga perlu apa ya sebagai warga kota Surabaya tahun ini bulan Oktober ya Mas 28 Oktober itu 100 tahun viaduk di kota Surabaya. Oh, 100 tahun. Ya, Berarti kan, kayaknya kalau diadakan subtrack atau Ya. apa itu memiliki ya, nilai sejarah yang cukup panjang ya. betul. Dan itu saya kira itu kan sejarahnya bergulir mengikuti zaman mulai dibangun. Ya, Kemudian jada kereta api selama perang Surabaya, pertempuran Surabaya jadi satu tempat dan bukan omong kosong karena buktinya masih Iya, ada iya. sampai hari ini, dan itu yang semua warga Surabaya harus tahu.